ya dan kemudian menemani setiap hari Jumat ya program untuk bersama dengan Bapak Ibu sekalian para alumni dari ISQ masa persiapan pensiun. Dan saya menyapa dulu ya Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan sekalipun ini siang hari, kami tetap ingin menyapa dari ISQ ini sapaan yang tetap sama kapanpun ya. Waktunya dengan sapaan pagi ya. Pagi. Terjaga energinya, semangatnya. Ya, terima kasih dan di antaranya Bapak Ibu boleh jadi pernah berjumpa begitu ya. Saya tidak hafal secara persis begitu ya. Bisa jadi ada yang pernah berjumpa karena kalau di program ISQ-MPP biasanya saya kalau tidak membawakan di hari pertama materi Wisdom Living ya, biasanya juga menutup di sesi akhir dengan sesi bisnis model Canvas ya atau menyiapkan apa namanya eh, planning ya atau rencana-rencana bisnis ataupun rencana ke depannya ketika di masa-masa pensiun ya. Nah, boleh jadi ada juga di antara Bapak Ibu yang ini baru kali pertama berjumpa, maka salam kenal. Saya izin memperkenalkan diri ya. Saya sambil share screen. Mudah-mudahan sudah eh, tampak ya. Jadi nama lengkap saya sebagaimana yang ada di flyer ini ya adalah Tri Setiatmoko ya. Tapi kalau saya dipanggil nama lengkap saya, Bapak Ibu sekalian ya, Mas Tri begitu. Saya agak lama nengoknya gitu. Kenapa? Karena itu ada tanda kurung nama panggilan saya adalah Tiko ya. Dari orang tua semenjak lahir pun dipanggilnya dengan nama panggilan Tiko. Saya trainer, lisensi Dr. Ari Ginanjar Agustian dan juga seorang coach gitu ya. Saya seorang professional coach dan hari ini tentu bahagia sekali bisa jumpa dengan Bapak Ibu sekalian menemani kembali kita recharge sama-sama apa yang sudah didapatkan pada materi di ruang kelas training ya. Saya masing-masing pasti punya pengalaman yang berbeda ya dan ternyata juga di waktu yang berbeda-beda juga ya. Nah, ini program ini diadakan oleh YSKMPP untuk merefresh dan menjaga energi, menjaga semangat karena kalau eh, berjamaah ya bersama-sama saling menguatkan ini akan lebih powerful ya dibandingkan kita sendirian dan seterusnya ya. Yang disebut dengan post power syndrome kan juga seperti itu ya gejalanya atau bahkan bisa nampak ciri-cirinya adalah ketika menarik diri atau sendirian. Ya. Nah, supaya tidak terjadi seperti itu, maka kita bisa menyatukan semangat kita di sini bersama-sama, gitu ya, di sini bersama-sama. Oke ya, jadi Bapak Ibu, nah kita di sini akan saling diskusi saja, ya. Jadi saya tentu tidak, bagaimana di ruang kelas training, saya tidak ada niatan untuk mengajari Bapak Ibu sekalian. Ini refresh begitu, dan kita akan lebih banyak mudah-mudahan ngobrol ya, berbagi inspirasi di antara kita, berbagi cerita, berbagi pengalaman, karena dari situlah yang akan lebih kuat, ya, yang akan lebih kuat. Nah, nanti silakan kalau ada yang mau didiskusikan, mau di-share, mau cerita, ya, berbagi pengalaman, seru banget ya, kita bisa ngobrol-ngobrol bareng di sini, saling menguatkan dan juga saling berbagi inspirasi di antara kita. Nah, jadi hari ini kita akan lebih merefresh kepada materi kita waktu itu di hari yang pertama terkait dengan wisdom living, Bapak Ibu. Masih ingat mungkin, mudah-mudahan ya. Nah, wisdom living. Saya recall memori Bapak Ibu sebelum kita ngobrol bareng-bareng ya. Saya buka dengan satu kisah yang sering saya ceritakan di awal sesi. Nah, ini sambil merecall ya. Kalau ada yang pernah ingat, ini sambil merecall. Kalau ada yang belum pernah mendengar kisah ini, kita sampaikan di sesi. Gitu ya. Oke, Bapak Ibu coba ada nggak yang masih ingat dengan kisah seorang petani? Tolong sampaikan di kolom chat ya. Nah, apa yang Bapak Ibu ingat? Pernah atau kalau belum pernah dengar, boleh ditulis di kolom chat belum gitu ya. Kalau ada yang sudah pernah dengar, apa yang diingat? Saya kan ingin merecall ya. Jadi kenapa sih dengan kisah, dengan cerita begitu? Karena ini untuk mudah kita ingat ya, mudah kita ingat. Sakti Saroyo belum ya, belum. Maaf, belum ya.
Oke, ada yang belum pernah. Oke, baik. Kalau belum, izin saya ceritakan ya. Oke, kisahnya begini Bapak Ibu ya, kisahnya begini. Ini tentu adalah kisah rekaan, ya. Ini kisah fiktif belaka, tapi kalau berarti kalaupun ada kesamaan nama tempat itu bukan kesengajaan ya. Seperti di ini ya, film ya. Nah, kisahnya begini. Kisahnya ini tentu tentang seorang petani yang ketika itu hidup di masa kerajaan, tentu dipimpin oleh seorang raja. Dan petani ini hidup di sebuah perkampungan, di sebuah desa, dan desa itu rata-rata ya, itu memiliki lahan kebun dan sebagainya. Nah, petani ini hidupnya itu di bawah standar, gitu, katakanlah seperti itu. Apa pekerjaannya? Pekerjaannya adalah mengurusi lahan pertanian dari tetangga-tetangganya. Jadi yang memiliki tanah, kebun pertanian itu tangganya. Jadi dia mengurusinya, dia membantu mengurusinya. Dan dia, bahasa sekarang mungkin aset, hanya memiliki aset yaitu seekor kuda saja yang cukup kurus untuk membantu dia, ya apa namanya, bergerak ke sana kemari. Kadang membantu dia juga di perkebunan ya, di lahan perkebunan. Dan dia hanya ditemani hidupnya oleh satu orang anak laki-laki yang masih muda atau remaja. Satu ketika dia kehilangan kudanya, Bapak Ibu. Kudanya tiba-tiba satu pagi tidak ada di kandang, kabur, hilang entah kemana. Nah, menariknya si petani ini punya tetangga-tetangga yang iseng. Seperti apa keisengannya? Tetangganya tahu kuda petani itu kabur. Mereka datang ke rumah petani itu dan bertanya. Pertanyaannya begini, wahai petani, kamu hanya punya satu ekor kuda dan sekarang hilang entah kemana. Bagi kamu, ini berkah apa musibah? Katanya begitu. Iseng ya pertanyaan. Mungkin berkah kenapa? Karena kamu nggak ngurusin kuda lagi, nggak kerepotan. Atau memang jangan-jangan musibah karena memang kehilangan. Apa jawaban petani itu? Kan itu jawabnya gini. Mana saya tahu. Itu jawab petaninya ya. Nah, jadi boleh masing-masing praktekkan juga ya di tempatnya ya. Mana saya tahu, kira-kira gitulah ya. Ternyata besoknya kuda yang tadi kabur itu kembali lagi. Balik lagi. Lebih menarik lagi, di belakangnya itu mengekor, ya, membututi atau mengekor dua ekor kuda liar dari hutan yang tidak punya pemilik. Dan semuanya masuk ke dalam kandang kuda milik si petani itu. Jadi sekarang Bapak Ibu punya berapa sih petani? Punya berapa kuda? Sekarang berarti dia punya 3 ekor kuda. Betul ya? Nah, besoknya lagi anaknya masih muda kan, laki-laki, remaja. Kesenangan dia. Wah, ada kuda baru nih. Maka dia mainlah dengan kuda itu karena masih liar, sulit dikendalikan. Apa yang terjadi? Anaknya jatuh, terluka kakinya dan tidak lagi bisa berjalan. Tetangganya tahu peristiwa itu. Ini siapa yang punya tetangga kayak gini ya? Kepo banget ya, iseng banget. Datanglah mereka kembali ke petani tersebut dan bertanya, loh, sekarang kudamu malah jadi 3 nih. Dan sekarang tapi anak kamu jatuh dan nggak lagi bisa berjalan. Bagi kamu ini berkah apa musibah? Jawaban petani itu konsisten sama. Mana saya tahu. Itu jawaban petani itu. Nggak lama dengan peristiwa itu, Bapak Ibu, ya, raja ingin mengadakan peperangan yang besar. Maka perlu prajurit dalam jumlah banyak. Maka ditarik paksa pemuda-pemuda di desa, ya, termasuk desa petani tersebut, dan banyak berarti yang merasa bersedih, keluarga ataupun orang tua. Kenapa? Karena ya resikonya kan anak-anak laki-lakinya yang diambil paksa itu gugur di medan perang dan nggak balik lagi. Ya maka mereka bersedih berpisah. Tapi tidak dengan petani itu. Kenapa? Karena anaknya tidak diambil. Kenapa? Ya sudah tidak lagi bisa berjalan, ya mengalami kelumpuhan, artinya tidak memenuhi kualifikasi untuk pergi berangkat perang. Jadi tetangga-tetangganya yang sedih itu akhirnya datang kembali ke petani tersebut sambil bersedih dan nanya, kami bersedih kehilangan putra-putra kami, tapi kamu masih hidup bersama dengan putramu. Ini berkah apa musibah? Nah, tolong Bapak Ibu jawab, kira-kira petani itu jawabnya apa? Sudah bisa menebak? Kira-kira apa jawaban petani itu?
konsisten sama seperti sebelumnya. Apa tuh tadi jawabannya? Yes, ya. Mana aku tahu, ya, mana saya tahu gitu ya, Mas Zakri. Betul sekali. Nah, itu jawabannya ya. Oke, saya cukupkan ceritanya sampai sini ya. Sudah bisa nebak kira-kira ya. Pertanyaan dan jawabannya terus berulang seperti itu. Maka sekarang makna dari kisah ini apa nih Bapak Ibu? Apa makna dari kisah ini kira-kira ya? Saya curiga ada dalam hati Bapak Ibu jawabnya sama kayak petani tadi. Mana saya tahu. Ini gawat nih ya. Ini ceritanya cukup panjang nih. Saya berkisah tadi barusan. Jangan sampai jawabnya mana saya tahu ya. Oke, jadi kenapa saya kisahkan ini? Biasanya saya kisahkan di awal-awal sesi ya, ketika saya mengisi untuk Wisdom Living. Kenapa? Yang pertama tentu objektif daripada training MPP itu kan supaya setelah training itu nggak seperti petani tersebut ya, yang jawabannya "Mana saya tahu nanti habis pensiun mau ngapain kan gitu ya." Nah, harapannya Bapak Ibu sudah ada rencana atau bahkan sekarang sudah menjalankan sesuatu sebagai persiapan atau jangan-jangan sudah di masa pensiun juga. Nanti kita boleh saling cerita ya seperti apa Bapak Ibu sudah melakukan hal-hal yang sudah Bapak Ibu jalankan sebagai persiapan atau bahkan menjalani masa pensiun. Nah, apa yang menarik Bapak Ibu, saya boleh gambarkan sedikit ya. Saya ulangi kisahnya si petani ini dan lihat tangan saya ini ya. Jadi sebenarnya kan kisah petani ini menggambarkan kisah kehidupan kita sebagai manusia. Setuju nggak Bapak Ibu? Ya, maksudnya gimana? Lihat ya, petani ini satu hari kehilangan kuda, tapi besoknya malah jadi tiga. Lalu kemudian besoknya anaknya tidak lagi bisa berjalan karena jatuh dari kuda. Tapi ternyata adalah cara atau jalan supaya dia masih tetap hidup bersama-sama dengan putranya. Nah, kira-kira kan seperti itu juga kan kehidupan kita Bapak Ibu. Kira-kira naik turun ya, kita merasa kadang ada di atas, kadang ada di bawah, seperti itu kira-kira. Nah, apa maksudnya? Ya. Nah, tapi pertanyaan iseng tadi dari tetangga-tetangganya, jangan-jangan itu pun pertanyaan iseng pada pikiran kita, pada hati kita. Ini berkah apa musibah ya? Nah, termasuk kan masa pensiun juga ya. Ini pensiun ini sebenarnya berkah apa musibah sih? Nah, kita bisa menjawabnya, ya, menjawab dengan jawaban terbaik adalah ketika apa? Ketika kita punya cara pandang yang tepat, kita punya mindset yang tepat. Itulah kenapa pada pelatihan-pelatihan ISGPP itu hari pertama adalah tentang mindset, hari pertama adalah tentang wisdom living. Bagaimana kita menghadapi episode-episode kehidupan kita, termasuk episode masa pensiun kita ini, dengan respon terbaik, dengan sikap terbaik, dengan cara pandang yang terbaik. Supaya apa? Supaya kita bisa jawab tuh pertanyaan iseng pada pikiran kita tadi. Insya Allah jawabannya adalah jawaban yang terbaik. Ya, kenapa? Karena apabila kita punya cara pandang yang terbaik, maka insya Allah kita akan anggap semua kehidupan kita itu adalah keberkahan, ya, adalah hal yang baik. Kan begitu juga ya, janji Tuhan itu ya, sama pencipta mengatakan melalui utusannya ya, utusan yang mulia mengatakan bahwa beruntunglah orang-orang yang meyakini kepada Tuhan, yang yakin kepada Tuhan Sang Pencipta. Kenapa? Karena ketika ditimpa dengan keburukan, dia bersabar. Ketika diberikan kebaikan ya, keberlimpahan, kebahagiaan, maka dia bersyukur. Jadi apapun situasinya itu baik sebenarnya ya. Nah, selama kita punya cara pandang yang tepat. Nah, maksudnya apa? Bapak Ibu coba lihat contoh ya, misalkan. Mungkin Bapak Ibu saya kenal percaya pasti pernah mengalami sebuah kejadian ya, sebuah peristiwa yang dulu kita anggap itu ada di bawah ya. Kita anggap dulu kayaknya sebuah musibah, sebuah keburukan dan lain sebagainya. Tapi hari ini nih kan itu dulu kita pernah ngalamin dan waktu kita mengalaminya kita anggap seperti itu. Nah, sekarang coba Bapak Ibu ingat-ingat apa hikmah ya? Apa hal positif yang didapatkan dari peristiwa yang waktu itu kita hadapi? Yang artinya kalau tidak seperti itu, kita nggak jadi seperti ini nih, gitu ya. Jadi ada kebaikan di sebalik itu, ada hikmah di sebalik itu. Nah, maka kalau kita dapatkan hal tersebut,
maka kita akan mendapatkan sebuah kesimpulan. Yang dulu kita alami itu sebenarnya buruk atau baik sih? Maka kesimpulannya pasti kita akan menganggap itu ternyata baik untuk kita. Betul nggak Bapak Ibu? Karena kita sudah dapatkan hikmahnya, pembelajaran, dan kebaikan. Jadi yang dulu waktu kita mengalaminya itu, waduh, saya di bawah nih, ya, saya terpuruk, ini sebuah musibah dan sebagainya, ini buruk untuk saya dan seterusnya. Tapi setelah melaluinya dan hari ini kita mengingatnya, ternyata ada hal positif setelah itu. Di sebalik itu ada kebaikan. Kita melihatnya dari sudut pandang yang positif, gitu ya. Boleh nggak nih, Bapak Ibu, kira-kira ya, kita berbagi cerita dulu. Ada nggak Bapak Ibu yang mau sharing pengalaman seperti itu? Ya, jadi dulu waktu mengalaminya, waduh, ya, kayaknya berat banget. Ini hal yang berat, hal yang buruk, dan seterusnya. Tapi sekarang saya ingat-ingat, ternyata ada baiknya juga tuh kejadian itu ya. Akhirnya saya menyadari ada sesuatu hikmah di sebalik itu. Nah, ada nggak nih? Kita sharing dulu ya, karena kita akan tambah apa namanya ilmu juga, akan bertambah juga pemahaman kita ketika kita juga saling sharing di antara kita. Nah, silakan ada yang mau sharing nggak nih cerita nih? Misalkan eh, dulu mengalami apa gitu ya, dan akhirnya ternyata eh, dan mendapat sesuatu hal yang positif gitu ya, ada hikmahnya di sebalik itu. Silakan, ada nggak kira-kira nih? Pengalaman kantor atau pengalaman pribadi, Coach? Bebas, bebas, boleh Bu Evi. Bu Evi punya nggak dulu? Punya Yang sih sekarang, sedikit. kalau diingat-ingat ternyata ada hikmahnya gitu ya. Boleh dong Ya, Bu Evi cerita nih, kita dengar. boleh. Mungkin sharing aja ya sedikit. Saya waktu tahun 2016 pernah kena kanker payudara dan sempat kemo dan operasi lah ya posisi ini. Tapi alhamdulillah sekarang sehat, sudah normal kembali ya alhamdulillah. Cuman hikmahnya adalah bahwa bisa sharing ke orang lain, bisa kita katakan bahwa penyakit itu bisa diantisipasi. Jadi sepanjang masih dalam kondisi stadium awal. Jadi itu yang membuat saya selalu ada orang keluhan ini harus segera, segera, segera gitu. Karena punya pengalaman sehingga Ya. memberikan apa sharing terhadap apa yang saya alami itu bahwa semua penyakit itu ketika kita secara dini mengantisipasi, insya Allah bisa sehat lagi. Gitu aja, Coach. Wah, oke. Jadi kalau pertanyaannya Bu Evi seperti pertanyaan ke petani tadi tuh, jadi ibu dulu kena cancer, itu berkah Hmm. apa musibah Bu? Berkah dong. Berkah, Berkah, alhamdulillah. Coach. Keren, terima kasih. Kita kasih dua jempol dulu ya. Wah, untuk Bu Evi ini tepuk tangan dulu dong. Terima kasih ya. Wah, jadi terima kasih di contoh yang sangat luar biasa ya, Bu Evi. eh, Waktu itu mendapatkan takdir ya untuk mendapatkan penyakit kanker tadi. Tapi ternyata dengan itu setelah dilalui, saya yakin dan percaya ketika itu pastinya berat ya melaluinya ya, kemo dan seterusnya. Tapi setelah itu dan hari ini dalam kondisi yang sehat, akhirnya bisa sharing ya, bisa berbagi. Kenapa? Karena sudah pernah mengalami gitu. Jadi kalau ada eh, tanda-tanda gejala dan seterusnya, jadi bisa mengingatkan. Jadi bisa ya mengingatkan orang lain supaya hati-hati ya, supaya nggak kejadian dan seterusnya. Jadi bisa diidentifikasi sejak awal ya, bisa Sekarang sharing. udah lebih hati-hati makan dan lain-lain, Coach. Kalau Hmm, lebih bisa di warning, oh ya ini nggak boleh gitu. Jadi lebih bisa waspada lah. Itu kan apa? suatu hal yang positif ya daripada kita makannya geragas-geragas. Yes, yes. Jadi lebih aware ya. Ya, Lebih aware lah. ya, Jadi pasti, Kak. kalau meskipun nggak boleh ya, meskipun nggak boleh berandai-andai, seandainya aja Hmm. dulu misalkan Bu Evi nggak mengidap penyakit itu ya, jangan-jangan kan gitu ya, jangan-jangan Enggak. malah lebih ini apa namanya nggak memperhatikan kesehatan dan sebagainya gitu ya. Jangan-jangan malah lebih ada yang lebih parah lagi dialami kan gitu ya. Oke. Ya, Dengan itu ada satu kebaikan yang didapatkan. Oke, terima kasih Bu Evi. Keren ya. sharingnya ya. Tepuk tangan sekali dong Bapak Ibu ya. Oke, yang lain ada nggak nih? Boleh cerita juga nih ya. Kita berbagi cerita. Berarti tadi dengan pengalaman mengidap cancer ya. Tapi ternyata di balik itu ada kebaikan. Ya. Yang lainnya ada nggak nih? Silakan. Mungkin satu dua orang lagi kita boleh dengar nih. Jadi semakin banyak
pengalaman kita dengarkan gitu ya, maka semakin bertambah juga nih pastinya pemahaman kita, keyakinan kita juga. Ada, silakan Bapak Ibu, boleh kita dengarkan. Ada satu lagi mungkin, yakin dan percaya kita semua punya ya. Mungkin sambil mengingat-ingat apa kejadian dulu ya, yang saya dulu kayaknya saya anggap sebagai sebuah keburukan gitu ya. Tapi ternyata itu adalah ternyata hal yang baik menurut saya gitu ya. Oke, ada? Nanti boleh ya, silakan di berbagi ya di tengah-tengah boleh silakan Bapak Ibu boleh sharing ya kalau ada yang berbagi. Oke, jadi kita teruskan ya. Ini salah satu contoh terima kasih tadi Bu Evi sudah sharing. Jadi pastinya kita bisa menemukan ya, menyadari hal yang baik, menyadari hikmah tadi dari kejadian yang ketika itu adalah sebuah keburukan adalah dengan sudut pandang yang tepat pastinya. Kalau saja misalkan ya, Alhamdulillah terima kasih Bu Evi memberikan contoh yang baik tadi. Kalau kemudian ada kan, bisa jadi ya, ada juga yang memilih untuk terus berkeluh kesah, gitu, menyalahkan situasi dan lain sebagainya. Akhirnya dia tidak menemukan si kebaikan tadi, ya hikmah yang tadi itu, maka yang terjadi adalah terus-menerus saja dia akan melihat hal-hal yang buruk, ya kan ya. Terus-menerus saja dia tidak akan mendapatkan kebaikan-kebaikan itu. Nah, ada yang menarik Bapak Ibu sebuah tulisan begini ya. Kalau ini tulisan apa namanya menyebutnya leaders, tapi kalau saya boleh membahasakan dengan setiap orang, ya, saya boleh bacakan begini ya. Jadi setiap orang itu berada pada puncak kinerjanya, pada versi terbaik dirinya. Dia akan berlaku, bertindak dengan sesuai dengan versi terbaik dirinya, gitu ya. Yang paling keren itu ketika apa? Ketika bertindak sesuatu berdasarkan dari nilai terdalam dan juga instingnya. Jadi berdasarkan pengalaman dan juga nilai-nilai terdalam dari dirinya. Itu potensinya keluar maksimal. Biasanya, biasanya ini terjadi ketika apa? Ketika mengalami krisis, ketika mengalami hal-hal yang terdesak, yang mendesak maksudnya, ya, yang mendesak. Contohnya apa? Misalkan yang paling mudah dan sering dicontohkan itu pasti kita bisa lari lebih kencang daripada biasanya ketika terdesak. Apa itu kondisi terdesaknya? Salah satunya adalah ketika dikejar anjing. Betul nggak Bapak Ibu? Siapa yang punya pernah pengalaman tuh dikejar anjing dulu ya? Lari kencang banget. Pas dipikir-pikir, nggak pernah saya lari sekencang itu kan gitu ya. Pokoknya melakukan sesuatu yang kita karena terpaksa memang seperti itu. Kenapa? Karena terpaksa, karena terdesak gitu ya, karena terdesak. Eh, saya jadi ingat ini ya, jadi ingat guyonannya Cak Lontong ya. Ini bukan karena ini Bapak Ibu ya. Kenapa ya? Saya sering kali dibilang mirip Cak Lontong ya. Bapak Ibu setuju nggak ya? Saya sih nggak setuju ya. Pernah ketemu Cak Lontong foto nggak mirip kita Cak ya gitu ya. Tapi sering ada yang bilang, pasti kok mirip Cak Lontong gitu ya. Jadi inget deh ya. Jadi guyonan Cak Lontong katanya ada seorang sales ya, di sebuah perusahaan yang dia eh, dipecat ya karena nggak bisa jualan. Gitu. Oh, saya ini nggak bisa jualan katanya begitu. Akhirnya dipecat Bapak Ibu. Setelah dipecat nggak dapat gaji ya, nggak dapat punya pekerjaan karena nggak punya pekerjaan dia nggak bisa makan. Maka supaya dia makan apa? Dan dia jual lah apa yang dia miliki ya, TV di rumah dia jual ya, kursi di rumah dia jual. Akhirnya dia bisa makan. Pas dipikir-pikir, nah iya saya kok bisa jualan ya? Padahal saya bilang dulu nggak bisa jualan. Ternyata bisa juga jualan ya. Kenapa? Tapi ketika terdesak, terdesak ya. Nah, tapi, nah ini yang menarik nih Bapak Ibu. But it's possible. Tapi sangat mungkin itu terjadi kejadian kapanpun. Jadi maksudnya apa? Nggak perlu nunggu krisis dulu, ya, nggak perlu nunggu kejadian yang mendesak dulu. Asalkan apa? Gimana caranya? Ya, caranya adalah in the right frame of mind, pada sudut pandang atau cara berpikir yang benar. Nah, cara berpikir yang benar inilah ya yang disebut sebagai mindset kita untuk menghadapi situasi dan kondisi yang ada di sekeliling kita. Ya. Begitu juga ketika kita menjalani masa pensiun, ya, mempersiapkannya, termasuk menjalaninya.
maka boleh jadi kan ada situasi-situasi, perasaan-perasaan yang tidak nyaman, kan gitu ya. Nah, merasa tidak nyaman, meninggalkan sesuatu. Mungkin Bapak Ibu masih ingat ya, sambil saya refresh apa namanya fase-fase ini, ya. Saya nggak tahu nih Bapak Ibu sudah di fase yang mana kan gitu ya. Pastinya ini satu hal yang boleh jadi adalah satu hal yang normal manusiawi kalau ada perasaan tidak nyaman. Kalau kita sedang hadapi sesuatu perubahan itu. Jadi kan kalau saya kembali ingatkan juga, kabar baiknya kalau ada situasi yang nggak nyaman dengan perubahan yang kita lakukan, kabar baiknya adalah kita sedang kan di sini ya. Jadi ketidaknyamanan, ketakutan, kekhawatiran yang disebut dengan post power syndrome itu kan ada di sini sebenarnya, ketakutan ya, fear zone gitu. Jadi kabar baiknya adalah kita apa namanya? Kita sedang ingin meninggalkan ya, kita sedang ingin meninggalkan satu apa namanya? Satu fase gitu ya. Nah, kita sedang ingin meninggalkan satu fase yaitu disebut sebagai comfort zone. Nah, sedang menuju yang namanya growth zone ya atau zona bertumbuh ya. Bertumbuh pastinya kan lebih baik seperti itu ya. Kalau comfort zone ya situasinya begitu-begitu aja, nyaman sesuai dengan kondisi kita saat ini. Jadi kabar baiknya kalau kita merasa tidak nyaman menghadapi post power syndrome dan sebagainya, ya, yang pertama adalah akui saja dulu itu. Memang ada emosi itu. Ya, supaya apa Bapak Ibu kan sekarang ada istilah baru nih namanya eh, toxic positivity ya. Jadi wah berpositif terus gitu ya, tapi akhirnya membuat dirinya justru tidak aware ya. Jadi dalam tanda kutip menipu dirinya ya, menipu dirinya. Jadi wah bisa kok, padahal susah gitu ya. Situasinya sulit, tapi kemudian eh, tidak menerima situasi itu. Memang bagus ya, optimis itu positif bagus. Tapi kadang-kala ketika di luar batasnya dalam keadaan yang berlebihan itu memang kan segala sesuatu yang berlebihan pasti tidak baik ya. Justru malah menjadi racun gitu ya, jadi racun. Lagi zaman ya keracunan ya. Nah, comfort zone itu ya Bapak Ibu sekalian perlu kita tinggalkan gitu ya. Maksudnya adalah supaya kita jadi lebih baik lagi. Tapi memang akan ada rasa tidak nyaman. Nah, yang pertama adalah kita acceptance dulu ya, kita akui saja dulu bahwa memang ada emosi itu kita rasakan. Ya, ada emosi itu kita rasakan. Dan kemudian kabar baik keduanya ya, dari kabar baik pertama kita sedang keluar dari comfort zone, dan kabar baik yang kedua adalah kita sedang ingin menuju yang namanya growth zone, ya, zona bertumbuh. Tapi ada syaratnya nih, ada satu zona yang harus kita lalui, yaitu learning zone ini kan. Nah, jadi zona belajar. Tadi kan mengambil hikmah, melihat sebuah peristiwa kejadian itu melalui sudut pandang yang positif. Ini kan juga sebagai sebuah pembelajaran kehidupan, Bapak Ibu. Ya, nah itu yang perlu kita lakukan. Kenapa? Karena ya tidak ada pertumbuhan di zona nyaman dan tak ada kenyamanan di zona tumbuh. Jadi kalau kita memang ingin bertumbuh, boleh jadi ada ketidaknyamanan atas proses yang kita lakukan. Kenapa? Karena kita sedang ingin berubah. Karena kita sedang ingin meninggalkan zona nyaman kita. Dan syaratnya adalah, yuk kita sama-sama terus belajar. Ya, dari mana? Dari manapun, termasuk dari kehidupan yang kita jalani sendiri. Ternyata banyak hikmah ya, banyak kejadian dari peristiwa yang kita lakukan itu adalah di balik itu ada ilmu-ilmu di sebaliknya. Ya. Jadi ada hikmahnya, ada kebaikannya dari perjalanan kehidupan kita. Ya kan pastinya Tuhan memberikan, kalau Dr. Arif menyampaikan, Tuhan itu memberikan pesan itu melalui beberapa cara ya. Yang pertama tentu melalui nabi dan rasulnya ya, para utusannya, kemudian melalui kitab sucinya, begitu ya. Termasuk juga dari apa? Dari kejadian di alam semesta raya, termasuk dari pengalaman kehidupan masing-masing. Tuhan berikan tuh ya sebenarnya pesan-pesan itu, dan itu adalah sebuah pembelajaran untuk kehidupan kita. Nah, berarti apa yang kita perlukan mindset itu Bapak Ibu ya, mindset yang kita perlukan adalah mindset yang terus bertumbuh dalam istilah yang apa familiar sekarang, populer sekarang itu disebut sebagai growth mindset ya, disebut sebagai growth mindset. Apa sih growth mindset itu Bapak Ibu ya? Apa itu growth mindset?
Nah, saya sederhanakan sekarang mungkin sebagai pengingat untuk kita semua, untuk kita bisa menghadapi situasi-situasi tersebut, eh, ketika mempersiapkan pensiun atau bahkan menjalaninya dengan growth mindset itu, sehingga terhindar dari post power syndrome itu. Seperti apa sih yang dimaksud growth mindset itu? Ya, sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu ya, dengan beberapa pertanyaan yang pastinya pertanyaan ini pertanyaan yang mudah. Nah, coba tolong Bapak Ibu jawab di kolom chat boleh, jawab langsung juga boleh ya. Bapak Ibu hari ini bahagia nggak sih? Bahagia. 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 Alhamdulillah. Oke, bahagia ya. Kalau Bapak Ibu bahagia, apa sih yang membuat Bapak Ibu bahagia hari ini? Kita selalu bersyukur di saat Bers- menghadapi apapun. Wah, bersyukur. Apa yang Bapak syukuri hari ini, Pak Sabariono? Kalau yang saya hadapi hari ini, contohnya kita masih bisa bekerja seperti Ya, biasanya ya. dengan senang Alhamdulillah. hati dan melaksanakannya karena sudah tugasnya, jadi enjoy. Enjoy. Oke, jadi hari ini kerja, namanya juga tugas gitu ya, dan tetap enjoy. Itu yang disyukuri ya. Ya, Alhamdulillah. Ini ada juga yang menyebutkan nih sehat ya, yang bikin bahagia hari ini karena sehat. Oke, apalagi Bapak Ibu, ayo coba nih. Apa sih yang bikin Bapak Ibu hari ini bahagia? Sehat, sehat ya. Alhamdulillah hari ini Bu Evi dan tugas hari ini berjalan dengan baik. Nah, itu yang bikin Bu Evi happy ya hari ini ya. Oke, masih diberi umur panjang ya, Pak Iwan Ridwan. Oke, apalagi coba nih kita sambil dengar dari yang lain nih. Ini namanya good news ya. Kabar baik, kabar bahagia dari rekan-rekan kita, saudara-saudara kita. Apalagi yang bikin Bapak Ibu yang happy hari ini? yang terutama ini, coach. Eh, kita itu bekerja apapun yang kita lakukan itu ibadah. Itu Alhamdulillah. jadi kita enak. Masya Allah. Yes. Dan itu sebuah, wah itu sebuah apa ya? Sebuah nikmat yang jangan kita lupakan ya, kesadaran akan hal itu ya. Betul, 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 Betul ya. Tas keimanan itu, itu nikmat yang luar biasa tuh. Banyak juga orang yang nggak merasakan itu pas Sabriono ya. betul. Waktu itu sudah dicabut ke nikmatnya, Masya Allah ya. Alhamdulillah ya. Makasih Pak Sabriono. Wah, ada yang bilang juga habis gajian. Wah, Alhamdulillah habis gajian happy nih. Waduh, habis gajian happy ya. Kira-kira berapa lama dibertahan bahagianya nih ya? Karena habis gajian nih. Bahagia karena di masa pensiun dan berjalan baik tidak mumet. Alhamdulillah Pak Agus Hermawan nih. Bisa berbuat satu kebaikan meskipun kecil, Pak Sakri Saro. Saya nyebut Sakri Saro ya, Pak Sakri seperti ya, Pak Sakri. Masih sempat olahraga, makan buah enak, mantap. Jaga kesehatan ya, Pak Hermawan dari SBI. Sempat olahraga, terus makan buah enak. Ini gimana bacanya ya? Makan buah enak atau makan buah enak? Ya. Memang kalau baca tulisan ini ya. Oke, keren ya. Nah, sekarang saya mau tanya nih Bapak Ibu sekalian ya. Seandainya, nah, tadi misalkan contoh nih ada yang bilang, kenapa hari ini bahagia karena hari ini sehat gitu ya. Pertanyaannya kalau hari ini Anda sakit tetap bahagia nggak kira-kira ya? Kemudian kalau misalkan tadi sehat ya, tugasnya berjalan dengan baik. Kalau ada kendala di pekerjaan Anda hari ini kira-kira bahagia nggak ya? Wah, ini kalau tentang umur panjang saya nggak berani ngomongnya nih ya. Pastinya sudah nggak bisa merasakan lagi ya. Saya kalau bilang kalau hari ini nggak dikasih umur panjang gitu ya. Oke, misalkan kalau, wah ini tadi habis gajian nih, kalau hari ini nggak habis gajian atau tanggal tua, Anda tetap bahagia nggak kira-kira ya? Misalkan hari ini nggak dapat kesempatan untuk ada berbuat apa? Ini kan ada dikatakan bisa berbuat satu kebaikan ya, meskipun kecil. Kalau itu belum Anda lakukan, kira-kira tetap bahagia nggak ya? Pak Hermawan misalkan hari ini sempat olahraga dan kemudian makan buah yang enak. Seandainya hari ini nggak sempat olahraga dan nggak ada kesempatan makan buah, kira-kira tetap bahagia nggak ya? Itu kan ya. Oke, sekarang ya kita teruskan. Besok besok kira-kira Bapak Ibu bahagia nggak nih besok? Besok. Diharapkan dan diusahakan bahagia apapun Iya, yang terus kita kan lakukan. bahagia. Oke, kalau kalau minggu depan kira-kira Bapak Ibu bahagia. Bahagia.
Iya ya, bener nih. Mudah-mudahan. Amin Tergantung ya. kitanya membawanya kemana. Nah, kalau tahun depan nih, ini terlepas dari usia ya, rahasia Allah ya. Kira-kira tahun depan bahagia nggak nih Bapak Ibu? Harapannya bahagia. Harapannya bahagia ya. Artinya apa atau siapa yang menentukan kebahagiaan kita? Kita sendiri. Kita sendiri. Setuju nggak Bapak Ibu? Nah, jadi remote ya, remote kebahagiaan kita itu yang megang siapa? Tombolnya. Kita sendiri, betul nggak? Tapi banyak nggak yang menyerahkan tombol kebahagiaannya itu ke orang lain? Ada sih, ada. Contoh ya, contoh nih. Bapak Ibu, kita ajarkan kalau di training itu kan senyum simetris. Masih ingat nggak? Coba nih sekalipun nggak tampak video wajahnya ya di tempat masing-masing, coba saya minta Bapak Ibu senyum. Senyum ya, masih ingat kan teorinya motion to emotion? Kalau kita senyum, happy nggak? Happy nggak? Bahagia nggak? Positif nggak? Positif ya. Nah, sekarang bayangkan Bapak Ibu senyum, Anda positif, ya. Terus ketemu orang, Anda kasih senyum ke orang tersebut. Tapi, tapi nih, balasannya gini nih. Ya kira-kira gimana perasaannya Bapak Ibu? Tetap biasa. Biasa aja ya, Alhamdulillah. Coba nih Ya, ada senyum karena kita ada. ke orang, orangnya cemberut malah balasnya. Yang penting Ayo. niat kita kan sudah baik. Nah, Masalah balasannya nggak sesuai itu udah ada yang mengatur. nah itu dia. Kan kita nggak bisa ya ngatur gimana ekspresi orang ya. Nah, Ya, maka berarti seandainya nih Bapak Ibu, seandainya kita tadinya senyum nih happy, senyum terus sendirian ya, senyum sendiri, tapi happy. Kita ngasih senyum ke orang lain kan happy juga ya. Tapi dia nggak balas dengan senyuman. Terus kita malah marah. Nah, berarti yang mempengaruhi kebahagiaan kita siapa? Diri kita sendiri atau orang yang merespon dengan tatapan yang seperti itu? Kalau kita akhirnya nggak bahagia lagi ya, berarti kan dia atau remote kita sedang dikasih ke dia, betul nggak? itu. Artinya berarti remote-nya kita sedang kasih, itu berarti nggak kita pegang ya. Oke. Lagi-lagi misalkan ya, ini contoh-contoh aja Bapak Ibu ya, supaya kita ini aja nih. Contoh misalkan Bapak Ibu lagi happy nih, ya, wah, senang. Kemudian Anda mau ngabarkan kebahagiaan itu melalui WhatsApp atau bahkan WhatsApp orang. Terus WhatsApp kirim, tapi nggak dibalas-balas WhatsApp-nya. Nampak kayaknya sudah dibaca, tapi kok nggak dibales ya? Nah, perasaannya gimana Bapak Ibu? Kalau Anda chat tapi nggak dibales sama orang tersebut, nggak dibalas-balas. Meskipun mungkin sudah dibaca. Enak, enak. Nek. Kalau kalau menurut saya ini, Coach, mungkin dia lagi sibuk atau belum sempat buka Eh, ataupun seperti apalah husnuzon lah, Harus bersangka betul. baik. Berarti tetap happy ya, sabar ya, Ya, tetap. tetap sabar, tetap sabar, tetap happy ya, sama sahabat ya, Toh, ya, tetap happy. Oke, yes. Eh, tapi kan banyak ya, akhirnya kesel gitu ya. Nah, sampai-sampai ini banyak nih di internet di berseliweran Bapak Ibu. Respon-respon orang kalau chatnya nggak dibales. Ini ada bilang begini, balas chat lama, balas dendam cepet, nah gitu ya. Apalagi misalkan, kok didiemin jadi patung ya. Sini aku bantu pahat. Nah, jadi bilangnya kok chat nggak dibalas karena dia diem kayaknya jadi patung deh gitu ya. Jadi pengen dipahat aja berarti kalau gitu ya. Bahkan ada yang akhirnya Secara mengeluarkan nggak langsung itu kita di remote orang lain. nah itu dia ya. Jadi contoh-contoh yang remote diserahkan orang lain. Akhirnya sampai juga dia sampai doa-doain yang buruk nih gitu ya. Dia bilang Tuhan ya Allah, jika dia balas chat orang tapi balas chat saya lama, hilangin aja HP-nya, saya ikhlas. Lah, HP-nya siapa yang hilang, siapa yang ikhlas ya? Oh itu ya saking keselnya, saking keselnya. Tapi kalau seperti Pak Sabariono tadi yang luar biasa, kayak sesuai dengan namanya nih ya, dengan kesabarannya. Amin. Ini ya, tadi ada yang nggak balas chat, tapi mungkin lagi sibuk husnuzon, ya. Bahkan ada satu ungkapan yang menarik nih Bapak Ibu ini jangan sama siapa-siapa ya, ini juga saya gunakan ke istri nih ya. Bilang gini, ya nggak apa-apa. Ini yang Muslim ya, wahyu pertama yang turun itu kan perintahnya juga ikro ya, bacalah, bukan balaslah gitu. Jadi sampai dibaca aja nggak apa-apa gitu. Jadi sama itu juga gitu ya. Kok nggak balas-balas?
kan udah dibaca ya kan. Ayat pertama juga ikro ya, bacalah, bukan balaslah. Oke, Banyak jadi yang nagih gitu. lagi. Jadi ini ya Bapak Ibu sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwa remote kebahagiaan itu kan kita yang memegang ya, yang menentukan. Tapi boleh jadi tidak sedikit ya orang-orang yang akhirnya justru menyerahkan remote itu ke orang lain. Hingga akhirnya terjebaklah pada mindset yang disebut sebagai fixed mindset itu. Nah, ini contoh ya, ini buat salingan aja nih saya mau tunjukkan sebuah video ya. Ada sebuah fenomena, ini video ilustrasi aja ya. Orang yang mau naik ke ini, dia di sebuah gedung, entah pusat perbelanjaan atau apa, atau gedung perkantoran, dia mau naik ke lantai atas, naik eskalator ya, naik eskalator. Kita lihat sama-sama ya. Whoa, that's not good. Oh, I don't need this. I'm already late. Somebody will come. Anybody out there? Do you have a phone? No. Sorry. Somebody! Hello? There are two people stuck on an escalator and we need help. Now, would somebody please do something? I don't believe this. You gotta be kidding me. I'm gonna cry. Well, there's not enough left to do, is there? Hello? Hey, don't worry about it. I'll fix it in a second. He said he can fix it. All right. All right. That's more like it. He says he can fix it. Walking down the sidewalk, kicking my feet as I'm moving to the music. Step to the beat. I woke up today, canceled all my plans, and I stepped right outside with my guitar in my hands, and the notes became loud as the sound caressed the air, and I kicked it up a notch as I strolled without a care, 'cause I'm going down the road to a brand new place, and I'll get. Oke ya, kabarnya sampai sekarang mereka masih di eskalator itu Bapak Ibu ya, belum kemana-mana, terjebak di sana. Oke, coba apa yang Bapak Ibu bisa lihat dengan rasakan dari video tadi? Boleh sharing dong, silakan. Boleh di kolom chat, boleh. Mau sampaikan langsung juga silakan. Nah, apa yang terjadi itu? Apa sih yang seharusnya dilakukan oleh mereka gitu ya? Kayaknya kan kalau kita yang lihat simple ya, mudah aja sebenarnya. Dia mau naik ke lantai atas gitu ya, naik eskalator, ya udah gitu kan, naik aja gitu kan. Tapi apa yang terjadi kira-kira? Nah, ini adalah contoh ya, Bapak Ibu sekalian, contoh ketika seseorang menyerahkan remote kebahagiaannya itu ke orang lain. Artinya apa? Dia fokusnya bukan melihat ke dalam dirinya sendiri. Dia fokusnya melihat ke luar, ya. Dia mengharapkan sesuatu dari orang lain. Sementara kalau kita lihat kan sebenarnya simpel aja. Kenapa nggak dia jalan aja gitu, naik beberapa langkah, ya, beberapa anak tangga saja, kemudian dia sampai di lantai atas. Tapi itu kemudian tidak terjadi kan gitu ya, tidak dilakukan. Kenapa? Dia lebih cenderung berharap ada orang yang datang untuk memperbaiki di eskalator itu. Jadi menggantungkan dirinya kepada orang lain, berharap sesuatu di luar dirinya, ya. Ya bukan berarti tidak boleh berharap Bapak Ibu, tapi kan fokusnya kemana sebenarnya gitu ya. Sebenarnya ada hal yang ternyata simple pada diri kita eh, yang bisa kita lakukan. Jadi fokus kepada apa yang bisa kita lakukan. Maka inilah Bapak Ibu ya pada istilah umum yang sekarang sering kita dengar, istilahnya namanya apa? Ya, itu yang disebut dengan fixed mindset atau lawannya adalah growth mindset. Tapi kita lihat ya, ada juga yang menyebut fixed mindset itu sebagai victim mindset. Apa maksudnya?
Karena fokusnya adalah kepada orang lain, maka dia menganggap dirinya sebagai victim, sebagai korban. Jadi bermental korban, ya. Jadi fixed mindset itu bisa diistilahkan juga sebagai bermental korban, gitu. Sebagai objek, ya. Dirinya itu sebagai objek, sebagai korban yang menerima dampak dari sesuatu yang ada di luar dirinya. Sebaliknya, berarti kalau growth mindset itu juga disebut sebagai hero mindset. Cirinya apa Bapak Ibu? Cirinya kalau punya victim mindset atau fixed mindset itu adalah fokusnya adalah kepada masalah gitu ya. Jadi eh, bukan berarti tidak boleh membicarakan masalahnya ya, tidak boleh fokus pada situasi yang bermasalah, tapi lebih cenderung fokusnya ke situ saja. Hingga akhirnya apa yang terjadi? Ciri lainnya adalah dia melakukan eh, justifikasi ya. Jadi mencari-cari alasan, ya pembenaran-pembenaran, kira-kira seperti itu ya. Kemudian juga excuse tadi ya, excuse alasan ya, karena kan begini dan begitu dan seterusnya. Lalu kemudian ini yang bahaya juga adalah menyalahkan, blaming kan, menyalahkan orang lain, menyalahkan sekitarnya, menyalahkan lingkungan dan lain sebagainya. Artinya hanya sekedar itu saja. Fokusnya ke sana. Tapi kalau kita punya hero mindset, kita punya growth mindset yang akhirnya membuat kita bertumbuh, bergerak lebih baik adalah ketika kita fokus kepada solusi. Ketika kita fokus kepada apa yang bisa kita lakukan. Ketika kita fokus, kalaupun ada permasalahan, maka mencari apa yang menjadi root cause agar permasalahan itu supaya bisa diperbaiki. Dan kemudian fokus juga kepada bagaimana memperbaikinya atau bagaimana kita bisa mencapai hal tersebut. Ya, jadi fokusnya tuh ke depan, kan gitu ya. Apa yang bisa kita lihat di depan, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita perbaiki dan seterusnya. Bukan berarti nggak boleh tengok ke belakang, bukan ya. Jadi kan yang itulah yang disebut Bapak Ibu, ada disebut area of concern dengan area of influence ya atau area of control. Yang kita fokuskan adalah yang dalam kontrol kita. Itulah kenapa Bapak Ibu ya, maka keluarkan rumus ini ya. Jadi Bapak Ibu masih ingat rumus ini pastinya. Reality respon dengan result. Ya. Apa bedanya reality dengan respon? Ya, kita kemarin juga sudah dapatkan sambil merecall lagi nih Bapak Ibu. Kalau apa maaf, bedanya respon dengan reaksi ya. Jadi kalau reality itu kan peristiwanya, ya situasinya yang kita nggak bisa mengubahnya. Itu reality. Ada juga rumus ini, ada yang menyebut dengan rumus Ero ya. Salah satunya itu adalah event, peristiwa, kejadian, itu kan, yang tidak bisa kita ubah, termasuk yang memang sudah berlalu. Kita kan nggak bisa mundur ke masa lalu, mundur lagi nggak bisa. Kemudian R yang kedua apa itu? Atau R-nya adalah respons. Respon kita terhadap reality tersebut. Apa bedanya respon dengan reaksi gitu ya? Kalau reaksi itu kan spontan. Reaksi itu tiba-tiba, ya. Reaksi itu tergesa-gesa. Maksudnya dengan begitu saja kita bereaksi. Apa namanya? Reaksi natural kita. Kenapa bisa ada seperti itu? Karena kan memang dalam otak kita ada ya struktur yang disebut mungkin Bapak Ibu pernah dengar namanya amigdala yang membuat kita bereaksi secara natural sebagai upaya untuk kita bertahan. Contoh ya supaya lebih mudahnya. Amigdala itu gimana sih bekerjanya Bapak Ibu ya? Jadi contoh misalkan Bapak Ibu sedang berjalan di satu gang atau hutan atau di mana, tiba-tiba di depan ada ular kan seperti ini, ya ular seperti ini di bawah gitu ya, di tanah itu kan bahaya. Karena bahaya ya Bapak sekalian, maka respon amigdala itu, amigdala ini kan fungsinya sebagai survive mode ya, jadi survival. Jadi supaya kita survive, kita bertahan, kita begitu, maka apa reaksinya? Amigdala langsung dia menghijack ya, langsung menghijack apa yang kita lihat itu akhirnya menjadi sebuah tindakan. Maka apa tindakannya biasanya ya seperti itu adalah disebut dengan 3F ya. Kasih yang pertama adalah fight. Tiba-tiba saja refleks langsung nendang ya, misalkan. Itu fight namanya ya. Jadi terdesak atau bahaya kemudian dia melawan. Yang kedua flight, kabur, kabur ya. Kemudian yang ketiga kalau enggak dia diem aja, gitu kan? Freeze. Jadi fight, flight, freeze. Jadi langsung aja begitu kan?
Dulu pernah tuh saya lagi jalan di sebuah perumahan dengan teman masih kecil ya, tiba-tiba di satu rumah itu tiba-tiba ada moncong anjing keluar itu menggonggong gitu kan ya. Kaget kan kita gitu ya. Teman saya tuh langsung pukul anjing itu, bok gitu. Nah itu namanya fight. Atau tiba-tiba lari, wah gitu ya. Nah, itu namanya flight, kabur. Tapi kalau bingung apa ngapain, freeze ya. Nah, freeze. Dan itu reaksi normal yang memang dari otak kita karena satu fungsi otak namanya amigdala. Jadi akhirnya dia menghijack apa yang kita lihat, kemudian di hijack oleh amigdala hingga akhirnya kita langsung bereaksi. Nah, tapi hati-hati Bapak Ibu, kalau kita terbiasa seperti itu, maka melihat apapun akhirnya kita jadi reaktif kan? Padahal normalnya informasi kita terima itu harus masuk ke dalam, saya lupa nama fungsi otaknya ya, ada fungsi otak dulu itu baru kepada amigdala tadi dan akhirnya ada tindakan. Tapi kenapa di hijack tadi, kenapa ada reaksi adalah ketika informasi sebelum sampai ke otak kita sudah langsung diambil sama amigdala tadi dan akhirnya jadi tindakan. Itulah reaktif. Jadi tanpa pikir panjang. Nah, bahaya nih Bapak Ibu kalau itu terus-menerus terjadi. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya tadi misalkan ya, Bapak lihat Ibu kayak ular gitu ya, masuk kabur misalkan gitu ya. Tahu apa reaksinya apa atau sebaliknya. Ibu ngelihat Bapak juga seperti itu. Apa yang kita perlukan bukan reaksi tadi. Yang kita perlukan adalah respon. Jadi respon itu apa? Kalau reaksi tadi adalah tindakan kita dengan segera ya, yang refleks seperti itu, tapi respon itu atas pilihan sadar dan itu ada dalam kendali. Nah, barulah menjadi area yang ketiga namanya result. Nah, saya ingatkan Bapak Ibu ya. Jadi apa maksudnya dalam kehidupan kita ini? Pasti ada dua hal. Satu yang bisa kita ubah, kedua yang tidak bisa kita ubah. Dalam rumus ini yang tidak bisa kita ubah adalah reality, peristiwa dalam rumus ini ya. Yang bisa kita ubah apa yang bisa kita tentukan yaitu respon dari reality yang sama, respon yang berbeda membawa hasil yang berbeda pula. Maka kita fokus kepada yang mana berarti? Fokus kepada apa yang bisa kita lakukan, yaitu respon. Nah, itulah yang disebut sebagai responsif gitu ya, atau pribadi yang proaktif itu adalah ketika memfokuskan kepada respon hingga akhirnya dia bisa meluas. Ya, sementara pribadi-pribadi yang fokusnya kepada reality bukan tidak boleh, tapi kalau fokus itu saja maka dia akan membesar dan respon dirinya akan mengecil, maka dia akan menjadi reaktif. Ya, ini yang disebut dengan reaktif. Jadi proaktif dan juga reaktif. Jadi saya ingin mengingatkan kesempatan ini yang pertama adalah mari Bapak Ibu fokus kepada apa yang bisa kita lakukan. Jadi mindset yang disebut sebagai growth mindset, yang disebut sebagai hero mindset itu adalah yang pada akhirnya kita akan terhindar tadi ya dari terus-menerus berada pada situasi post power syndrome gitu ya. Kalau kemudian kita fokus hanya kepada situasinya saja. Tapi ketika kita bisa memiliki yang namanya growth mindset, maka kita fokus kepada apa yang bisa kita lakukan. Jadi fokuslah Bapak Ibu terus-menerus kepada apa yang bisa kita lakukan. Satu lagi ya, satu lagi. Ini sambil ini Bapak Ibu nanti kalau ada yang mau ditanyakan, mau didiskusikan boleh ya, silakan sampaikan di kolom chat. Satu lagi, nah sekarang saya kepengen eh, juga mengajak simulasi kepada Bapak Ibu ya. Ditulis boleh, diingat boleh di dalam pikiran. Tapi kalau saran saya sih ditulis ya. Saya mau ajak Bapak Ibu gitu, berikan tantangan. Tolong Bapak Ibu ya, nggak perlu di kolom chat ya, jangan di kolom chat ya, bukan di kolom chat, di kertas masing-masing saja, atau dalam pikiran sendiri juga nggak apa-apa deh. Ya. Nah, tolong tuliskan atau ingat, sebutkan dalam hati dan pikiran Bapak Ibu, tulis itu jangan di kolom chat ya, kalau mau nulis di kertas masing-masing. Tolong sebutkan dalam hati dan pikiran Anda atau tuliskan di kertas masing-masing, tiga kelebihan dan tiga kekurangan diri Anda. Saya kasih waktu hanya 1 menit saja. Jangan 1 menit ya, 30 detik aja ya. 30 detik aja.
Oke, 15 detik lagi. Cukup ya. Cukup Bapak Ibu. Tenang, ini bukan buat dikumpulkan ya. Oke, Bapak Ibu, dari yang sudah diingat ya, disebutkan dalam hentian pikiran atau bahkan ditulis, saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, mana yang lebih sulit? Ya, mana yang lebih sulit? Yang kelebihan atau kelemahan? Mana yang lebih sulit disebutkan atau dituliskan? Coba tulis di kolom chat ya. Mana yang lebih sulit? Ditulis atau diingat disebutkan dalam hati dan pikiran Anda? Kelebihan atau kelemahan? Yang lebih sulit untuk Anda temukan, lebih sulit untuk Anda sebutkan itu yang mana? Kelemahan atau kelebihan? Ya, kurang kelebihan, kelemahan atau kekuatan. Yang lebih sulit ternyata kelemahan. Oke, kelemahan yang lebih sulit untuk ditulis ya. Berarti lebih mudah yang nulis apa? Oke, kelemahan. Oke, lebih sulit menulis kelemahan ya. Lebih sulit menulis kelemahan, ada kelebihan juga. Oke, oke, terima kasih ya. Kita lihat Bapak Ibu. Jadi ada satu ini iklan sebenarnya ya. Saya mau tunjukkan satu video lagi. Ini sebenarnya iklan, tapi iklan ini berdasarkan social eksperimen, ya berdasarkan riset, ya. Risetnya mengejutkan. Jadi gambaran sebagian besar orang itu seperti apa? Jadi kalau di video ini ada seorang eh, sketcher atau pensketsa ya sketsa forensik yang dia bisa menggambar wajah sesuai dengan keterangan dari orang lain. Ya. Nah, ada ya, gitu ya. Ciri-ciri yang Anda lihat seperti apa sih gitu. Dan dia menggambar wajah ini Bapak Ibu dari dua sumber ya wajah orang orang yang sama ya wajah orang yang sama tapi dari dua sumber. Satu dari si pemilik wajahnya, satu lagi dari orang yang pernah berjumpa dan melihat wajahnya. Seperti apa hasilnya? Coba kita lihat ya dalam video berikut. I'm a forensic artist, worked for the San Jose Police Department from 1995 to 2011. I showed up to a place I'd never been, and there was a guy with a drafting board. We couldn't see them, they couldn't see us. Tell me about your hair. I didn't know what he was doing, but then I could tell after several questions that he was drawing me. Tell me about your chin. It kind of protrudes a little bit, especially when I smile. Your jaw. My mom told me I had a big jaw. What would be your most prominent feature? Kind of have a fat, rounder face. The older I've gotten, the more freckles I've gotten. I would say I have a pretty big forehead. Once I get a sketch, I say thank you very much, and then they leave. I don't see them. All I had been told before the sketch was to get friendly with this other woman, Chloe. Today I'm going to ask you some questions about a person you met earlier, and I'm going to ask you some general questions about their face. She was thin, so you could see her cheekbones. And her chin, it was a nice, thin chin. She had nice eyes. They lit up when she spoke. Cute nose. She had blue eyes, very nice blue eyes. So here we are. This is the sketch that you helped me create, and that's a sketch that somebody described of you. So yeah, that's... She looks closed off and fatter, sadder too. The second one looks more open, friendly, and happy. I should be more grateful of my natural beauty. It impacts the choices and the friends that we make, the jobs we apply for, how we treat our children. It impacts everything. It couldn't be more critical to your happiness. Yeah. We spend a lot of time as women analyzing and trying to fix the things that aren't quite right. And
We should spend more time appreciating the things that we do like. Oke ya, apa yang terjadi Bapak Ibu ternyata kalau dilihat di video tersebut kan, kalau kita lihat ternyata apa yang dilihat tadi hasil yang dari keterangan dirinya sendiri itu tidak lebih baik ya dibandingkan dari keterangan dari orang lain. Apa yang terjadi? Ternyata Bapak Ibu risetnya adalah kesimpulannya ternyata sebagian besar, alhamdulillahnya di sini tidak ya, sebagian besarnya kebanyakan orang fokus kepada kelemahan diri, fokus kepada kelemahan diri, bukan kekuatan diri. Itu kesimpulannya ya. Padahal ya, jadi kalau kita lihat di sini Bapak Ibu tolong lihat ya, apa yang Anda lihat di dalam layar Anda ini, gambar apa? Kalau Anda melihat di situ ada titik hitam, coba lihat titik hitamnya, fokus kepada titik hitam itu, fokus. Coba fokus, lebih fokus lagi, apa yang terjadi ketika kita fokus? Dia semakin besar. Betul ya? Oke ya, ini saya memang klik saja ya, memang saya ubah gambarnya ya. Apa maksudnya? What we focus on expand. Ketika kita fokus kepada sesuatu, itu akan meluas. Artinya apa? Kalau kita fokus kepada kelemahan diri kita, maka itulah yang akan meluas. Jadi kesimpulannya apa, Bapak Ibu sekalian? Antara problem dan solusi, mana yang harus kita fokuskan, Bapak Ibu? Solusi, ya. Antara dalam diri kita dengan luar diri kita, mana yang harus kita, maksudnya diri kita sendiri atau orang lain, mana yang harus kita fokuskan? Diri kita. Diri kita. Ya. Kemudian kekuatan dan kelemahan kita, mana kita fokuskan? Kekuatan. Ya. Jadi fokuslah Bapak Ibu kepada solusi, kepada kekuatan, ya, dan juga kepada diri kita. Itulah yang disebut sebagai growth mindset. Karena ada kalimat mengatakan bahwa things do not change, we change, gitu ya. Sesuatu itu nggak berubah, we change. Kitalah yang bisa melakukan perubahan itu. Melalui dari mana? Dari diri kita, ya. Jadi apa yang kesimpulannya Bapak Ibu berkesempatan kali ini, sebelum saya kembalikan kepada Mbak Diah ya. Jadi yang pertama adalah fokuslah kepada kekuatan kita, bukan kepada kelemahan kita. Ya. Kemudian fokuslah kepada hal-hal yang dalam kendali kita, bukan yang dalam kendali orang lain. Jadi fokuslah kepada respon, ya, kepada respon yaitu sesuatu yang dalam kendali kita. Kemudian fokuslah kepada hal-hal yang diinginkan, bukan yang tidak diinginkan. Apa maksudnya? Wah, saya nggak pengen ini, nggak pengen itu. Berarti apa yang Anda inginkan? Contoh ya, saya nggak pengen sakit. Benar, Bapaknya nggak pengen sakit ya. Tapi coba dalam sudut pandang atau kalimat yang positif. Berarti kalau nggak pengen sakit, apa yang diinginkan? Sehat, kan gitu ya? Nah, sehat. Jadi, jangan fokus kepada yang tidak diinginkan, tapi fokuslah kepada yang diinginkan. Kemudian, fokus pada hal yang dapat dilakukan, bukan yang tidak dapat dilakukan. Jadi, kita fokus saja kepada apa yang bisa kita lakukan, yang dalam kendali kita, yang diinginkan, berdasarkan apa? Berdasarkan kekuatan kita. Nah, ini Bapak Ibu ya, sebagai sebuah kesimpulan, kemudian sebagai sebuah pengingat, gitu ya, sebagai sebuah pengingat untuk kita, eh, bagaimana kita terus memiliki yang namanya growth mindset itu, ya, growth mindset tersebut, kemudian eh, siap menghadapi apapun episode dalam kehidupan kita yang pada akhirnya membuat kita bisa siap ya melihat sesuatu itu dari sudut pandang yang positif, melihat kebaikan yang membuat kita senantiasa terus belajar, yang membuat kita bisa terus maju, sekalipun kita keluar dari zona nyaman kita, ada kekhawatiran, tapi dengan sudut pandang yang tepat, sudut pandang yang baik tadi, kita bisa terus belajar, dan akhirnya kita bisa terus menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan
berada pada situasi dan kondisi yang tentunya lebih baik lagi. Ya, mudah-mudahan kira-kira seperti itu. Ya. Nah, ini adalah satu kesimpulan untuk pertemuan kita kali ini. Sambil saya juga mengingatkan dan mengajak Bapak Ibu ya. Jadi saya diamankan oleh Dr. Ali juga ada di ESQ Coaching Academy. Jadi ada satu hal yang kemarin saya ketemu ya dengan beberapa orang yang ternyata eh, luar biasa ya. Jadi beliau menyampaikan, Coach, terima kasih gitu ya. Eh, Sesuatu yang saya alami ya ketika saya pensiun, saya sedang mencari apa aktivitas saya setelah ini karena saya orangnya nggak bisa diem ya, dan saya pastinya ingin terus bermanfaat untuk orang lain dan lain sebagainya. Maka ada beberapa yang kemudian datang ketika mendapat informasi ini ya, kemudian berterima kasih lah kira-kira begitu ya, karena ada informasi dan berterima kasih juga kepada ESQ bahwa ada sebuah program gitu ya, menjadi sebuah pilihan juga. Apa itu? Tetap bisa berperan atau juga bermanfaat untuk orang lain dengan cara menjadi seorang coach ya. Nah, jadi seorang coach. Ya, seperti saya inilah kira-kira begitu ya. Tapi kalau saya kan ini sudah jadi trainer ya, dan itu mengajar di kelas, tapi coach itu kan membantu orang one on one dengan siapa secara personal untuk membantu, salah satunya dengan growth mindset. Tapi bukan dengan cara mengajari, tapi dengan cara berdialog, dengan cara bertanya, dengan cara melakukan coaching. Tidak salahnya Bapak Ibu kalau ingin menjadikan pilihan aktivitas Anda ketika sudah pensiun ingin menjadi seorang professional coach gitu ya. Ini saya sedang bersama-sama juga nih, saya ada satu project gitu ya, ESQ diminta untuk melakukan coaching kepada eksekutif atau board of director sebuah perusahaan gitu ya. Jadi one on one ya, saya menghandle beberapa orang dan saya sebagai satu tim. Jadi ada 5 orang. Jadi dari 5 orang ini 3 diantaranya sudah pensiun. Coachnya ya, personal coachnya, professional coachnya. Nah, jadi termasuk sebuah pilihan aktivitas setelah pensiun adalah untuk menjadi seorang profesional coach. Nah, saya mengajak Bapak Ibu juga, monggo silakan ya, apabila ingin belajar coaching dan akhirnya menjadi professional coach dan tetap membantu orang lain, ya, orang lain. Itu ada 2 program Bapak Ibu kalau di ESQ Coaching Academy yang kita buka secara publik ya, secara umum. Satu adalah ESQ 3.0 Coaching dan satu lagi adalah Talent DNA Coaching. Ya, Talent DNA Coaching. Ya, nah, mungkin saya perlihatkan dulu sedikit tentang bagaimana suasana pelatihannya dan testimoninya gitu ya. Dari beberapa orang yang mengikuti, nanti silakan untuk jadwal dan sebagainya boleh tanyakan ya, nanti informasi dari Mbak Dia ya. Karena kalau 3.0 Coaching hari ini sedang mulai ya, kita buat pelatihan-pelatihan ini lebih kurang 3 bulan sekali Bapak Ibu ya. 3 bulan sekali. Kita sebagai penutup izinkan saya menyampaikan video berikut sebagai informasi untuk Bapak Ibu. Ya, kita lihat sama-sama. Beserta dengan seluruh alumni hanya punya satu spirit, agar bangsa Indonesia meletakkan Tuhan tinggi di atas, agar karakter, kejujuran, integritas itu diletakkan tinggi di atas segala. Wah, luar biasa ya. Menurut saya ini training yang sayang jika tidak diikuti oleh banyak pihak. Semua profesi perlu menurut saya ikut training ini karena hasilnya mungkin akan melebihi ekspektasi peserta. Jadi lebih mudah mendengar, kemudian tidak terburu-buru untuk menjudge gitu ya.
Itu yang pasti. Jadi mudah mendengar orang lain untuk tidak sekedar hanya merasa diri yang paling benar begitu. Dan pastinya nanti buat keluarga, buat klien ini pasti bermanfaat sekali gitu. Spesial untuk ini sangat menarik banget bagi saya untuk ESQ Coaching 3.0 sangat luar biasa, di mana perasaan saya benar-benar saya kebetulan Kristiani, tetapi di sini sangat amazing dan memang yang diajarkan ternyata sangat luar biasa, yang universal dan saya mengajak semuanya siapapun. Tidak memandang agama, tidak memandang ras dan segala macam, please come in. Sangat pasti ada valuable things yang bisa diambil, pasti sangat berguna dalam hidup personal maupun dalam pekerjaan. Kiranya ESQ Coaching 3.0 dan semua program yang ada di sini, ownernya Pak Ari dan semua coach, kebetulan coachnya Pak Arif dan coach Arif dan coach Huda. Tuhan sangat memberkati kalian semuanya amazingly. God bless you all. Thank you very much and appreciated for everything that we have got so far during the training. Thank you. Kemudian 5 terbawah yang bukan ada banget. Bukan bahwa ini bukan sebuah teori yang diajarkan, tapi ini adalah sebuah perjalanan yang diceritakan. Ya, itu dia Bapak Ibu ya informasinya. Mudah-mudahan silakan yang bagi yang ingin bergabung menjadi coach begitu ya. Jadi lihat Anda juga kita setelah jadi seorang coach ya. Ada biaya pelatihannya pastinya ada ya. Investasinya Bapak Ibu nanti silakan informasinya setelah ini kita lanjutkan ya. Demikian ya Bapak Ibu, kita maaf kalau ada hal tidak berkenan. Mudah-mudahan recharge ya, memberikan informasi, memberikan penyegaran ya atas apa yang sudah pernah didapatkan di kelas-kelas training dan tetap berada pada energi yang positif. Mudah-mudahan seperti itu. Saya kembalikan kepada Mbak Dia. Ya, silakan Mbak Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Mbak Dia, ada maaf suaranya aktif. mungkin ada pertanyaan tadi dari Bapak atau Ibu yang mau bertanya. Ibu mungkin ada yang bertanya tadi. Gitu ya. Silakan Pak, Bu. Apakah Ada pertanyaan tadi sepertinya saat menutup acara ada Bapak Ibu yang mau bertanya sepertinya. Adakah? Oke. Sepertinya tidak ada. Baik, Bapak Ibu semuanya izin sebentar. Oke. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaannya. Mungkin kalau ada pertanyaan terkait tadi yang disampaikan oleh Coach Tiko, kelas Coaching Academy, nanti bisa menghubungi nomor admin yang sudah biasa men-share informasi di grup Bapak Ibu semuanya. Nanti akan kami sambungkan dengan tim dari ISQ Academy dan Bapak Ibu agar nanti dapat penjelasan lebih lengkap dan menyeluruh. Dan Bapak Ibu, kami dari ISQ Masa Persiapan Pensiun juga ingin menyampaikan bahwa di Oktober ini bagi Bapak Ibu atau rekan-rekan ya, lebih pastinya rekan-rekan dari Bapak Ibu semuanya atau kerabat, kenalan yang belum mengikuti training masa persiapan pensiun dan berminat, Oktober ini kita membuka kelas publik. Jadi kelas yang hanya diikuti satu orang pun, maksudnya mendaftar satu orang pun bisa, karena ini nanti campur dengan Bapak Ibu dari perusahaan atau instansi lainnya.
yang akan kita laksanakan tanggal 21 sampai 23 Oktober, 3 hari pelatihan, jadi 2 hari sesi kelas dan juga 1 hari sesi kunjungan usaha, yang mana ini nanti kita selenggarakan offline ataupun online. Jadi untuk Bapak Ibu yang memang dari jauh ya, karena saya tahu bahwa nggak hanya dari Jakarta, ada juga dari Aceh, dari Papua, bisa untuk mengakses karena kita juga ada kelas online-nya yang akan dilaksanakan kalau online 2 hari ya Bapak Ibu. Jadi 2 hari kelas, karena hari ketiganya nanti kita akan ada full kunjungan usaha. Mungkin itu saja, nanti bisa disampaikan ke HR atau ke HC perusahaan atau instansinya masing-masing apabila berminat untuk mengikuti training publik khusus masa persiapan pensiun di tanggal 21 sampai 23 Oktober yang lokasinya berada di Menara 165 Jalan TBC Matupang, Jakarta. Mungkin itu saja. Terima kasih untuk kebersamaan hari ini, Bapak Ibu. Namun seperti biasa, sebelum kita tutup sesi webinar Sejuta Senyum Pensiun pada sore hari ini, boleh dihidupkan kameranya, Bapak Ibu. Kita foto bersama sebelum kita tutup dan kita akan undang Bapak Ibu kembali di Jumat pekan depan, tentu dengan materi-materi lainnya. Sepertinya kalau tidak salah saya udah ada jadwal dengan dokter ya untuk minggu depan. Mungkin akan agendakan ya Bapak Ibu. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Boleh dalam hitungan 1 sampai 3 berikan senyuman terbaiknya dan boleh jempolnya untuk Mas Tiko, untuk Coach Tiko yang sudah hadir membersamai kita semua pada siang menjelang sore hari ini. Oke, sudah bermunculan wajah-wajah sumringah. Terima kasih. Sehat selalu Bapak Ibu. Oke, 1, 2, 3. Luar biasa sekali. Terima kasih Bapak Ibu, dan mungkin itu saja informasi yang bisa kami sampaikan. Kami tunggu kehadiran Bapak Ibu di webinar pekan depan, dan saya harap Bapak Ibu bisa terus join ya. Mungkin kalau tidak, mungkin bisa diberikan ke pasangannya juga ketika sesi kesehatan dokter, biar informasinya sama nih, satu keluarga ada informasi yang sama. Oh, materi finansial, oh materi kesehatan. Jadi boleh ya Bapak Ibu, kalau ada yang bertanya, Mbak ini boleh di-share nggak? Boleh, silakan. Bisa di-share ke rekan-rekan yang belum join atau ke keluarga yang memang topiknya sesuai dengan kebutuhan informasi yang Bapak Ibu butuhkan. Mungkin itu dari saja Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan agenda kembali Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam, terima kasih. Sehat selalu, sehat selalu. Terima Sehat kasih. selalu. Salam izin. Mohon izin live. Siap Bapak Ibu.